Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini bab 13 ketiga kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Nah, fungsi ini juga pernah kalian pelajari di SMA dan cukup gampang seharusnya. Jadi coba kalian pause videonya, kamu kerjakan dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, sekarang kita punya soal. Tentukan fungsi inverse dari y sama dengan x tambah 1 kuadrat dikurang 2. X tambah 1 kuadrat dikurang 2. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita punya soalnya, kita kerjakan seperti biasa. Fungsi inverse itu seperti apa sih? Fungsi inverse gampangnya kita ubah y menjadi x. Y sama dengan apa sih? Kita ubah menjadi x sama dengan apa sih? Seperti itu ya. Nah, caranya gampang. Kamu punya x ya, kamu punya y-nya. Kita pertama ubah dulu. 2 di sini kita pindahkan ke kiri. Maka dari itu kita akan mendapatkan y plus 2 sama dengan x tambah 1 kuadrat. Oke. Berikutnya kita mau mencari x sama dengan apa? Maka kita bisa membuang kuadratnya. Kita akarkan ya. Kita punya jawabannya plus minus y tambah 2 sama dengan x tambah 1. Kemudian kita lihat lagi. Kita mau mencari x. Jadi x sama dengan minus 1 plus minus akar dari y plus 2. Oke. Nah, jadi kita punya jawaban seperti ini. Sekarang kita lihat kok ada plus minusnya. Ini bagaimana cara kerjanya. Kita juga punya hint di mana x itu harus lebih besar daripada 0. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat kalau misalnya x itu lebih besar daripada 0, maka dia punya range y-nya itu dari mana sih? Sejauh apa sih? Ya. Kita bisa lihat seperti ini. Kita gambar. Saya sudah perajarkan gambar fungsi kuadrat di video-video sebelumnya, di video bab 2 kalau nggak salah ya. Kita punya fungsi x kuadrat itu seperti ini biasanya, y sama dengan x kuadrat. Nah, fungsi yang ada di soal di sini adalah fungsi di mana x-nya itu digeser ke kiri 1 biji, kemudian ke bawah 2 biji, ke kiri 1, ke bawah 2. Jadi titik pusatnya ada di sini. Kalau kita gambar, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Oke. Y sama dengan x plus 1 kuadrat minus 2. Oke. Nah, kemudian kita punya range-nya itu adalah x itu harus lebih besar daripada 0. X harus lebih besar daripada 0 artinya di sini. Ya. Daerah sini. Artinya apa? Artinya kamu punya y-nya itu ketika misalnya x sama dengan 0, maka y berapa sih? Ketika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan minus 1. Ya. Jadi range-nya y-nya itu, y itu harus lebih besar daripada minus 1. Oke. Sekarang kita kembali ke soal yang kita kerjakan. Kita dapat jawabannya x sama dengan minus 1 tambah kurang akar dari y kuadrat. Nah, yang namanya fungsi inverse itu, jadi kita tinggal balik itu. Kita bisa mendapatkan fungsinya minus 1 tambah akar dari x tambah 2. Oke. Nah, kita sekarang pakai yang sudah kita hitung tadi. Y itu harus lebih besar daripada minus 1. Y itu harus lebih besar daripada minus 1. Jadi, seandainya kamu punya tadi nilainya plus minus ya. Kalau misalnya kamu masukin minus, apa yang terjadi adalah minus 1-nya itu makin lama makin minus. Jadi tidak bisa seperti itu. Oke. Jadi untuk mendapatkan minus 1-nya lebih besar, maka kamu harus menggunakan yang plus saja. Oke. Jadi jawaban untuk nomor kali ini adalah seperti ini. Oke. Nah, satu lagi. Kamu pernah belajar fungsi inverse ini. Fungsinya buat apa sih? Kamu kenapa belajar fungsi ini sih? Ya. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan bagaimana cara melihat lawannya. Ya, seandainya kamu punya fungsi kuadrat seperti yang ada di gambar kiri. Kalau ditanya fungsi inverse, hubungannya seperti apa? Kita gambar seperti biasa ya. Kita punya fungsi irasional nih, fungsi irasional ya. Fungsi irasional ya fungsi akar ya. Dengan x-nya itu digeser 2 ke kiri, 1 ke bawah. Ya, posisinya di sini. Kita mulai dari sini, kemudian kamu geser naik ke atas. Oke. Seperti ini ya. Maka dari itu kamu akan mendapatkan garis ini sebenarnya adalah garis yang merah di atas ini, garis fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dengan fungsi akar lah, irasional ya. Itu kita sebenarnya cerminkan saja terhadap garis x, y. Jadi garis yang kuning ini, yang merah ini, kita cerminkan. Kita cerminkan terhadap garis x, y untuk mendapatkan garis yang warna biru di bawah ini. Bisa dibayangkan ya?
Terakhir, ketika kita ditanya bagaimana menentukan range untuk nilai X di jawaban ini, itu bagaimana cara menentukannya, kita harus lihat soalnya kembali. Soalnya bilang X-nya ini harus lebih besar daripada 0. Ya, kalau misalnya X-nya ini lebih besar daripada 0, maka jawaban di sini range-nya Y kamu harus lebih besar daripada 0. Ya, kamu juga sudah hitung ketika X-nya sama dengan 0 di soal, kamu juga mendapatkan Y-nya harus lebih besar daripada minus 1. Maka dari itu kamu juga bisa bilang, kalau kamu balik X menjadi Y, maka Y-nya kamu harus lebih besar daripada minus 1, sehingga Y-nya lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kalau kita lihat posisinya di mana, saya gambar memang nggak pakai skala ya, tapi bayangannya bentar ya. Bayangannya itu kira-kira di sebelah sini. Jadi kita punya, ya, di sini ya, di titik ini. Jadi ketika X-nya sama dengan minus 1, maka dari itu dia punya Y-nya akan lebih besar daripada 0, dia akan naik ke atas seperti ini. Ya, jadi jawaban untuk kali ini, untuk di soal B ini, kita punya fx-nya, f inverse-nya adalah yang tadi, fx sama dengan minus 1 tambah akar dari x tambah 2, di mana range-nya itu adalah x lebih besar daripada minus 1. Oke, jadi jawabannya ini ya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Kalian sudah pernah mempelajari fungsi inverse di Indonesia, jadi harusnya tidak begitu susah. Yang mau saya latih kali ini adalah kamu harus bisa menggambar apa yang ada di dalam soal dan juga melihat hubungan antara gambar kamu yang sekarang dengan hasil inverse, fungsi inverse yang sudah kamu hitung. Oke, saya akan ketemu kalian di soal berikutnya. Semangat belajar, Benkyo, Ganbatte Kudasai. Sayonara.